Halo sobat, sekarang ini saya bisa membayangkan betapa gelisahnya para penduduk asli di wilayah ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Sebagaimana penduduk asli di berbagai daerah lain yang tanahnya diserahkan kepada para investor. Mereka bisa tersingkir, bahkan kali ini untuk selamanya. Kenapa? Karena Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto telah berencana untuk menerbitkan hak guna bangunan yang berlaku sampai 160 tahun. Artinya, mereka penduduk asli tersebut bisa bernasib seperti orang Palestina di Timur Tengah, Indian di Amerika Serikat, orang aborigin di Australia, dan Melayu di Singapura. Mereka secara bertahap tapi pasti akan tersingkir dari tanahnya. Status mereka pun berubah dari tuan rumah dan pemilik tanah menjadi tamu dan sekadar pekerja untuk para investor. Mereka tentu saja tidak berharap kenyataan ini terjadi. Meskipun sebagian tanah mereka sudah mulai dipatok karena dianggap sebagai bagian dari kawasan ibu kota negara baru. Dan mereka yang tinggal di luar kawasan ini tentu saja juga akan khawatir karena sebagaimana sudah kerap terjadi, para investor ini juga bekerja sama dengan para pejabat daerah dan juga termasuk dengan aparat keamanan dalam rangka perluasan bisnis mereka dan menyingkirkan penduduk asli. Hal ini tentu saja mengingatkan pada apa yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, tentang bahaya neokolonialisme. Bung Karno dan orang-orang segenerasinya tentu merasakan betapa pahitnya hidup di dalam kolonialisme lama. Dalam arti ketika Indonesia di bawah penjajahan kerajaan Belanda. Ketika itu di berbagai tempat keramaian, tentu saja yang diperuntukkan kaum kelas atas seperti kolam renang dan lain sebagainya. Terpampang peringatan yang bertuliskan verboden voor honden en inlander, dilarang bagi anjing dan orang pribumi. Penghinaan ini ketika itu sah karena ada hukum Belanda, hukum kolonial yang membagi masyarakat menjadi 3 kasta. Kasta tertinggi adalah orang Eropa. Di bawahnya ada orang-orang Asia Timur asing seperti India, Arab, dan Cina. Dan yang terakhir terbawah adalah inlander atau pribumi. Di era neokolonialisme seperti sekarang ini, kaum kolonialis memperalat para pejabat korup untuk menguasai kekayaan alam Indonesia, bahkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Jadi mereka tidak datang dari luar negeri membawa pasukan dan memaksa para penguasa lokal untuk mengikuti kehendak mereka. Tapi pada dasarnya neokolonialisme yang ditakutkan oleh Soekarno ini sama saja dengan kolonialisme lama. Karena kalau kita lihat ke para kolonialis lama ini membangun kekuasaan ekonomi dan politik melalui perjanjian dengan para raja dan sultan di seluruh wilayah Nusantara. Sehingga mereka pada akhirnya bisa seenaknya merampasi tanah-tanah rakyat, bahkan tanah-tanah kerajaan untuk disulap, terutama menjadi perkebunan. Dan sebagaimana kita ketahui, perkebunan besar teh dan kopi di Indonesia sekarang ini
mulai dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Melalui perjanjian-perjanjian tersebut, para kolonialis akhirnya bisa menguasai perekonomian dan keamanan nasional di wilayah-wilayah raja atau sultan yang telah mereka tundukkan. Nah, sedangkan neokolonialisme tumbuh subur sejak tumbangnya Soekarno. Hal ini ditandai dengan pembagian hutan secara besar-besaran mencapai jutaan hektar kepada para investor besar yang dikenal sebagai kroni pemerintah. Para penguasa hutan tersebut yang mengantongi hak pengelolaan hutan dari pemerintah sampai sekarang pun masih sangat berjaya. Bahkan mereka tumbuh menjadi para penguasa lahan perkebunan sawit dan pertambangan. Di antara para raja tanah atau raja hutan atau raja perkebunan dan pertambangan yang lahir dan dibesarkan pasca kejatuhan Soekarno, antara lain Salim Group, Sinarmas Group, April Group yang dulu bernama Raja Garuda Mas, kemudian ada Astra Group, Musim Mas Group, Wilmar Group, dan First Resources Group. Dan mirip dengan era kolonialisme lama, para raksasa ini juga memilih negara lain sebagai kantor pusat. Dalam hal ini adalah Singapura. Dan kini mereka tak hanya menguasai perekonomian, tapi juga politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung sebagai ketua umum partai yang juga sekaligus penyandang dana partai, atau melalui kaki tangan mereka, baik di pemerintahan, di DPR, partai politik, maupun di birokrasi. Kenyataan ini mengingatkan juga pada buku pengakuan seorang bajingan ekonomi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Confession of an Economic Hitman. Buku ini berdasarkan pengalaman pribadi sang bajingan ekonomi bernama John Perkins. John Perkins ditugaskan oleh negaranya, oleh para konglomerat besar di negaranya untuk membohongi, menekan, dan diizinkan untuk menggunakan segala cara termasuk pembunuhan politik untuk menguasai atau mengeksploitasi kekayaan alam dan kekuasaan politik di negara-negara sasaran. Salah satu tugas John Perkins adalah memaksa para politisi di negara-negara sasaran untuk membuat undang-undang dalam rangka perluasan atau ekspansi bisnis konglomerat yang membiayai dirinya. Dan sekarang ini di Indonesia juga dikenal atau sedang diributkan yang namanya Omnibus Law. Gerakan buruh untuk melawan Omnibus Law ini terus bergulir sampai sekarang karena mereka menganggap bahwa undang-undang ini tidak hanya sangat merugikan para pengusaha kecil, tapi juga merugikan para buruh. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kolonialisme, baik kolonialisme lama ataupun yang baru, sangat berbahaya bagi negara dan bangsa karena sifatnya menindas orang kecil. Oke sobat, kita masih akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya.